أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. Halo sahabat Honjesai. Arab Saudi yang dulu disebut konservatif dan dikenal sebagai negara berbasis agama, sekarang tampaknya perlahan mulai tersekularisasi. Sekularisasi yang dimaksud adalah mulai memisahkan antara kehidupan sehari-hari, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, dengan urusan keagamaan. Salah satunya, otoritas Saudi perlahan mulai mengurangi aturan-aturan konservatif di negara itu. Sejak putra mahkota, Mohammed bin Salman memimpin Arab Saudi pada 2017 lalu, kerajaan Saudi semakin getol mengimpor nilai-nilai sekuler dalam sejumlah gebrakan modernisasinya. Selaku pemimpin de facto Saudi, ia melonggarkan sejumlah aturan konservatif Islam yang telah diterapkan negara kerajaan itu selama puluhan tahun. Upaya yang diklaim sebagai reformasi menuju negara yang lebih terbuka. Berikut ini, sejumlah aturan yang dilonggarkan Arab Saudi, yang serentak banyak memunculkan polemik serta kontroversi dari warganya, juga dari sebagian masyarakat Muslim dunia. Pada awal tahun 2022, tari samba muncul di festival musim dingin Jazan, Arab Saudi. Di era Mohammed bin Salman, kerajaan memang mengizinkan konser, festival, dan bioskop. Mereka menampilkan tarian samba di jalan utama Jazan, mengenakan kostum khas Brasil yang penuh warna, dengan tangan, kaki, dan perut terbuka. Tarian yang kemudian beredar di media sosial, dan memicu polemik di tengah masyarakat. Otoritas Saudi mencabut peran polisi syariat, melepas semua hak prerogatif mereka, sehingga kini mereka tak punya peran yang jelas. Sebelum dicabut, para polisi syariat itu bertugas menegakkan aturan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga kerap memantau perilaku sosial, termasuk pembatasan terhadap laki-laki dan perempuan. Pembatasan itu kini mulai dilonggarkan, utamanya hak-hak perempuan. Sejumlah mantan polisi syariat Arab Saudi mengeluhkan aturan baru yang dicanangkan kerajaan. Sebagian dari mereka merasa Arab Saudi kini bertolak belakang dengan kultur dan nilai-nilai mereka yang dulu. Sejumlah warga asing yang tinggal di Arab Saudi mengatakan, perayaan Natal semakin semarak di negara itu di bawah pimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman. Pada Natal Desember tahun lalu, sejumlah tempat hiburan dan restoran disulap penuh dekorasi khas Natal di Eropa. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal senyap, ketat dan tertutup. Izin
dengan memakai bikini di pantai. Kawasan King Abdullah City merupakan salah satu kota di mana aturan syariat Islam dilonggarkan. Pihak berwenang Saudi mengizinkan pemakaian baju renang, termasuk bikini, di pantai-pantai privat mereka. Pria dan wanita yang belum menikah atau non-muhrim juga diperkenankan bercengkrama di depan publik selama berada di pantai di kawasan tersebut. Perempuan boleh hidup sendiri tanpa wali. Arab Saudi juga membolehkan perempuan bepergian dan hidup sendiri tanpa wali. Kebijakan yang sebelumnya diatur dalam pasal 169 ini, kini dihapus dari hukum acara Arab Saudi. Dalam undang-undang yang telah direvisi disebutkan bahwa wali dari perempuan hanya bisa melaporkan apabila mereka mendapati perempuan tersebut melakukan kejahatan. Selain itu, bagi wanita yang telah dibebaskan dari penjara, tidak akan lagi diserahkan kepada walinya. Selain hidup sendiri, Arab Saudi juga mengizinkan perempuan melakukan perjalanan tanpa pendamping laki-laki. Dalam aturan tersebut tercantum bahwa wanita dengan usia di atas 21 tahun diizinkan mengajukan paspor dan bepergian dengan bebas. Perempuan boleh mengganti nama tanpa izin wali. Pada Januari tahun 2021, Saudi juga mengizinkan perempuan yang berusia di atas 18 tahun mengubah nama mereka tanpa mengantongi izin wali. Wanita diperbolehkan mengemudi. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, Arab Saudi juga melakukan terobosan kebijakan kontroversial dengan mengizinkan perempuan menyetir mobil dan membuat SIM pada akhir tahun 2017. Perempuan boleh masuk militer. Pada Februari lalu, pemerintah Saudi membuka pendaftaran angkatan bersenjata bagi perempuan berusia 21 hingga 40 tahun. Kerajaan meluluskan angkatan pertama tentara perempuan dari pusat pelatihan pada 2 bulan lalu. Kelulusan yang dianggap menjadi sejarah sebagai upaya reformasi pemberdayaan perempuan yang dicanangkan pemerintah. Wanita diperbolehkan ke bioskop. 3 bulan setelah dihapusnya larangan mengemudi bagi wanita, Muhammad bin Salman juga mengizinkan penyelenggaraan konser dan bioskop di Arab Saudi. Dengan disahkannya aturan tersebut, para wanita kini diperbolehkan mengunjungi dan menonton film di bioskop. Turis asing non-muhrim diizinkan menginap sekamar. Pada 2019 lalu, Arab Saudi melegalkan wanita dan pria asing yang bukan muhrim tinggal bersama selama berlibur di negara kerajaan. Aturan yang sebelumnya dilarang keras ini telah dilegalkan Saudi demi menarik minat wisatawan internasional. Dicabutnya larangan WhatsApp dan Skype. Sejak 2017 lalu, Saudi telah mencabut larangan penggunaan panggilan video online seperti WhatsApp dan Skype.
melegalkan penjualan miras. Arab Saudi melonggarkan aturan syariat Islam untuk menarik minat investasi asing, salah satunya dengan mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini dilakukan dalam upaya mengubah wajah Saudi menjadi lebih modern, guna menarik turis serta para pemodal asing. Aturan minuman beralkohol ini hanya diizinkan bagi orang-orang di atas 21 tahun, dan legalisasi alkohol ini pun hanya berlaku di kota Neom, sebuah kota baru yang sedang dibangun di Laut Merah. Mega proyek itu merupakan bagian dari rencana visi 2030 Muhammad bin Salman untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi sehingga tak hanya bergantung pada minyak. Neom direncanakan menjadi sebuah kota yang mengusung teknologi canggih masa depan. Neom akan menyambut bisnis dan penduduk pertamanya pada 2025. Itulah sejumlah kebijakan Arab Saudi yang dinilai kontroversial oleh sebagian warganya dan sebagian masyarakat Muslim dunia. Arab Saudi sedang mencoba mengubah sumber keuangan mereka dari minyak ke sektor lain. Beberapa pelonggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Saudi ini tak lepas dari rencana investasi negara itu. Berusaha untuk tidak lagi bergantung secara ekonomi pada minyak bumi, dengan melakukan diversifikasi di banyak sektor lain, termasuk mengundang banyak investor asing dan membuka tempat-tempat wisata baru. Tentu bukan perkara mudah untuk menjadikan Saudi lebih terbuka dengan budaya populer dan barat di tengah masih kuatnya nilai-nilai konservatif yang dianut sebagian kalangan warga. Nilai-nilai itu sudah telanjur melekat kuat berabad-abad. Kebijakan Muhammad bin Salman yang dinilai sebagian masyarakat terlalu agresif dan cenderung memaksakan perubahan dan keterbukaan, potensial memicu benturan di akar rumput. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe, agar channel ini menjadi lebih berkembang. Terima kasih, salam.